Oke, kita akan belajar Corel X7. Kenapa saya memilih Corel X7 ini? Karena dia Corel yang semua umat dan untuk spek laptop yang kayak punya kita itu masih aman. Jadi saya sarankan memang pakai Corel X7, walaupun sekarang sudah sampai X17 kalau nggak salah ya, sampai sama Corel 2020 sudah ada. Dasarnya sama, cara penggunaannya juga sama. Ya. Ini tadi saya buat dengan kelas 8B, kita akan buat dengan kelas 8C kali ini. Yang pertama, ini posisi sudah terbuka ya. Kalau tidak terbuka biasanya dia nggak ada apa-apanya. Bisa kamu di sini, klik sini terus new. Klik sini new, seperti ini. Nah, ini size-nya itu ukuran kertas. Ini ada A4, ada A3. A4 ini ukuran HVS. A3 itu ukuran poster yang gede dan sebagainya, seterusnya. Ini kalau saya pakai A4, terus saya oke. Nah, jadilah seperti ini. Kamu tinggal milih mau posisinya landscape atau apa tuh landscape? Portrait. Ya. Saya portraitin gini. Ada file lain yang kita butuhkan. Selain itu, kalau bagi kita editor yang masih kacangan gini kayak saya kadang merasa belum terlalu jago, kita bisa ambil file seperti yang tadi saya punya. Itu namanya vektor. Apa namanya? Vektor. Vektor ya. Vektor apa? Nah, ini saya jelasin. Vektor. Bagi kita yang suka editing nanti pasti punya vektor. Oke, itu harus kita samakan pemahamannya dulu. Ini contoh poster yang kemarin saya buat menggunakan Corel ya. Kelihatan nggak? Belum. Nah, ini kelihatan? Belum. Belum kelihatan? Masa sih? Nih. Dah. Nah, kalian sudah lihat ini poster ini kan? Ini saya membuatnya menggunakan Corel. Bagaimana cara-cara seperti ini nanti sambil jalan kamu mencobanya. Ini manual menggunakan Corel semua. Walaupun sekarang sudah banyak media online yang menyediakan tutorialnya. Nah, sebagai seorang editor, biasanya orang itu punya vektor. Nah, seperti ini. Vektor itu adalah sebuah gambar yang kita bisa ambil apa yang kita butuhkan di bagian gambar itu. Tahu maksudnya? Misalnya, di sini ada gambar tulisan, jangan ini yang tadi saya download aja. Vektor itu bentuknya kayak gini, filenya sudah seperti Corel. Ini file gambarnya, perhatikan format ya. Formatnya ini dilihat JPG. JPG itu gambar yang kayak kamu motret pakai HP. Oke? Sedangkan Corel itu namanya beda. EPS kalau enggak IPS. Contohnya, jadi saya punya banyak sekali apa yang saya butuhkan, saya tinggal buka aja. Dan ini seperti database. Saya akan buka yang tadi saya download. Nah ini. Saya punya banyak sampai bingung mau pakai yang mana. Itu Bapak bikin sendiri semua? Iya, manual tuh ya. Misalnya saya pakai ini ya, yang tadi kelas 8A, 8B pakai ini. Ini gambar aslinya, ini Corelnya. Saya bisa ini klik 2 kali. Agak lama prosesnya. Nah, oke. Gambar itu akan muncul di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini. Ini harus kita hapus. Nah, Corel itu kayak gini. Lalu kalau itu gambar aslinya yang ini, kelihatan nggak sih itu di Corelnya tadi? Belum. Belum ya? Nah, saya ulangi lagi berarti harusnya. Kelihatan? Dah. Nah, kalau yang ini gambar asli, yang saya gerakan ini gambar asli, yang ini gambar versi Corelnya, vektor. Kalau gambar asli kita nggak bisa memisahkannya, tidak bisa, kecuali kamu pakai yang bagian ini ya. Ini mah kalau kamu mau aja, ini saya pakai ini biasanya. Kalau
vektor, kamu bisa mengambil yang kita butuhin aja. Ini saya cuma butuh yang cewek nih, ya udah cowoknya saya hilangin aja. Nah, kita tinggal ngapusin aja, gedein. Nah, kayak gini nih. Nah, ada kakinya masih ada ya, karena itu vektor. Dia nggak bisa kakinya ada juga, ada bisa. Ada nggak ada mukanya, ada kakinya, bisa dihapus. Nah, kayak gini. Terus saya mau, wah ini kayaknya ada ininya aneh, hapus. Sedangkan kalau gambar biasanya nggak bisa, karena dia satu bagian. Tuh, bisa. Itu dasarnya ya. Terus karena ini sama dengan kelas satunya, saya nyoba yang lain. Saya stop dulu, saya akan nyoba yang gambar yang lain. Nah ini barusan saja saya downloadnya, ini gambar apa ya? Nah ini aja nih. Semua file vektor itu bentuknya rar, jadi pastikan kamu punya WinRAR untuk membuka filenya. Nah seperti ini. Saya lihat dulu yang mana filenya. Nah ini file aslinya, saya akan pakai ini. Ini kamu bisa ngedrag apa sih, mindahin filenya langsung ke sini. Kelihatan nggak halaman Corelnya? Belum kebuka. Oke, ntar. Sama nih, nggak kebuka sama kamu ya, nggak kelihatan ya? Udah kebuka, Pak. Kok nggak kebuka sih? Ntar saya mau tunggu dulu ya. Karena filenya besar, biasanya lama. Nah ini, kalau kamu mau bikin poster, bisa kayak gini juga. Kelihatan ya? Nah ini. Jadi vektor itu sebenarnya adalah konsep dasar kalau kamu mau membuat sesuatu. Kamu bisa ngambil yang kamu suka aja. Misalnya minta klik kanan, ungroup itu memisahkan filenya. Misalnya saya ungroup, saya akan ngambil yang saya butuhkan saja. Ini saya bisa hapus. Aku bilang semua. Klik kanan, ungroup. Nah ini saya mau hapus, ini nggak penting nih, saya hapus. Sini hapus. Ini juga kayaknya nggak penting, saya hapus. Nah gitu. Tinggal kamu ganti judul yang lain, misalnya sesuai dengan keinginanmu, itu juga bisa. Jangan lupa setelah selesai kamu digrupin lagi dia grup objek. Karena ini posisinya escape, kita putar. Kalau takut nggak lurus, putarannya ini pasin di sininya 270. Nah, ini kecilin lagi sesuai dengan layar yang kita pakai. Jadi nanti kalau mau buat gambar, sesuaikan dengan ininya ya, kotak ini nih, kotak ini. Oke? Kalau lebih dari kotak ini, otomatis dia nggak nyetaknya akan lebih dari kotak itu dan nggak akan kecetak. Ini sebenarnya membatasin kita untuk membuat cetakannya seberapa, segini misalnya. Terus saya pengennya, wah ini kayaknya bagus nih. Tinggal ditambah-tambahin apa yang ingin kamu tambahin di sini. Nah, nanti ini akan saya gunakan untuk logo di YouTube bersama kalian. Nah ini nggak penting, bisa dihapus. Nah ini. Misalnya saya mau nulis. Nah ketika menulis font, ada dua cara, tapi jangan gunakan yang kayak gini. Ini kalau ditarik, gitu, terus ketik. Ini kurang tepat, karena nanti list ini nggak akan hilang, kotak ini. Saya hapus dulu. Yang benar adalah kamu ngetik aja, belajar Corel, itu misalnya, terus kamu tarik. Nah, gini. Kamu bisa menggunakan. Di sini fungsi-fungsi Ctrl Z, Ctrl U, Ctrl V, dan lain-lain itu sangat penting. Makanya kamu harus hafal. Hafalkan ya, Ctrl
C, Ctrl Z pasti hafal banget lah itulah copy paste gitu mah. Yakin, saya yakin. Lalu bagi teman-teman yang suka edit pasti punya fontnya banyak. Ya saya itu fontnya lebih dari yang kalian punya. Oh. Itu hal yang wajar. Karena kalau orang editor itu biasanya mencari idealisnya. Keinginan saya itu kayak apa sih? Itu biasanya. Nah ini, saya tambahin lagi. Bersama kelas, misalnya nih. Bersama kelas 8C. Oke. Saya tulis di sini. Gedein jangan lupa. Lalu font warnanya diganti. Ini pilihan warna. Nah, di Corel itu warnanya itu tidak cerah ketika kita ngedit. Tapi ketika kita cetak, dia akan cerah banget. Nah, misalnya gini. Fontnya kurang gede. Ini seperti Ctrl B. Ctrl B itu apa? Nggak tahu. Taunya Ctrl Z, Y, B. B itu bold ya? Ya, bold. Ctrl U apa? Underline. Ctrl Z? Oh, undo. Undo. Di sini ada kit Ctrl U itu untuk menghancurkan filenya. Jadi filenya dipisah. Memisahkan file, menghancurkan file. Memisahkan file itu pakai Ctrl U. Misalnya ini. Saya akan Ctrl G itu menyatukan. Lihat ini ya. Ini belum saya Ctrl G. Dia akan saya tarik nih, ya. Saya tarik filenya. Ketinggalan kan ya? Ini doang yang ngangkut, yang ini tetap di sini. Tapi ketika saya gunakan saya blok ini, terus Ctrl G, lihat apa yang terjadi. Nah, semua akan ikut. Karena digrupin. Saya balikin Ctrl Z. Tapi saya kayaknya kurang bagus, ini Pak, kurang lengkap. Saya Ctrl U lagi, Ctrl U itu memisahkan ulang. Nah, ini diusahain lagi. Ini kok jelek ya, itu misalnya. Oh, ini jelek-jelekin, kita buang. Bikin lagi. Ini pensilnya nggak bikin bagus, buang. Balikin lagi. Setelah semua sudah rapi, baru kamu di grupin. Nah, ini kontrol, bisa klik kanan grup objek. Kalau enggak ini, di depannya ada grup objek, di bawah sebelahnya ini adalah perintah sederhananya. Kamu bisa ngikutin yang klik kanan, klik ini, kalau enggak ini. Tanpa membuka ini langsung Ctrl G. Ini saya gini, Ctrl G langsung. Jadilah file seperti ini. Ini dasarnya. Filenya tanpa kita buat. Tapi kalau orang-orang yang serius banget biasanya buatnya seperti ini. Nah, gini. Terus belum kasih warna. Sesuai dengan keinginan. Lagi trennya warnanya putih agak gelap. Terus tulisannya ini dipakai. Saya pakai ini aja tulisan ini. Nah, ini. Ini. Saya pakai Ctrl C, Ctrl V ini ya. Nah, ini. Nah, saya akan mengambil file dari folder lain. Kelihatannya apa sekarang di layarmu? Itu anak cowok. Sekarang? Sekarang. Nah, kelihatan ya? Ini bisa gunakan kontrol, salah pencet. Nah, ungroup, saya hapus yang bagian ini. Nah, seperti ini. Udah. Ini lagi bikinnya cepet-cepetan. Ceweknya juga bisa dipindah-pindah nih. Dia nggak punya tangan juga bisa. Hebat pokoknya kalau pakai Corel itu. Kok lagi serius kamu bisa ngambil kepala temanmu dipasang di sini juga bisa. Diganti kepala ayam juga bisa. Seadanya filenya bisa. Ini dasarnya. Nah, di mana sih nyari vektornya itu? Nah, nyari vektornya itu adalah, saya stop dulu ya. Vektor di sini ada dua versi.
ini harus diperhatikan dengan benar-benar karena ini menyangkut hak seseorang. Jadi saya membagikan ini adalah untuk keperluan kita selama belajar. Jangan digunakan untuk keperluan ekonomi. Kecuali kamu ngambilnya bagiannya tidak semua ya. Ini di sini. Oke, saya share ini. Nah, kamu bisa nyari di nama link webnya. Linknya itu adalah freepitch.com. Karena saya sudah sering di sini, saya punya akunnya juga. Ini free untuk selama sehari, ada batas maksimalnya. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah di sini ada pilihannya. Kalau kita vektor ya, di sini ada background, ada vektor, ada gambar banyak sekali. Nah, saya di sini akan milih vektor dan free. Terus saya mau nyari gambar tentang children. Apa itu children sih? Enggak sih? Tulisannya gimana, Rik? CHILDREN. Salah. CHIL. CHIL. Oke. Dah. Ini deh. Children. Oke. Nah, saya bisa ngambil gambar di sini. Kalau yang ada, nah, ini semua free teman-teman. Tapi untuk kebutuhan internal, untuk diri kita sendiri dan juga mungkin sekolah, tanpa untuk kebutuhan biaya. Saya mau mengambil gambar ini misalnya. Saya klik kanan, tab. Kelihatan? Oke. Di sini ada tombol download. Nah, ada dua pilihan. Kamu bisa free, kalau enggak premium. Kalau kamu punya uang, silakan kamu pakai yang premium. Kamu punya akses lebih dan punya hak untuk publikasinya. Saya pakai free, tunggu di sini. Ya nanti akan download otomatis. Nah ini. Berarti kalau free nggak boleh dipakai dong, Pak? Boleh, tapi tidak secara umum dan tidak untuk keperluan perusahaan misalnya. Kamu bisa ngambil konsepnya, tapi tidak boleh mengambil semua bagian di dalam bagan itu. Kayak tadi saya ngambil satu anak, itu nggak masalah. Tapi kalau saya ngambil full tanpa merubah, itu tidak boleh. Harus hati-hati di situ ya. Saya ambil ini, 3 anak di sini ya. Saya stop dulu. Saya akan ngambil filenya. Banyak banget. Yang mana yang barusan ya? Ini filenya di sini. Tadi sudah saya bagikan juga untuk RAR-nya ya. Ini klik kanan, open. Masuk ke extract here, di extract aja di sini. Kecuali kamu punya folder kayak punya saya. Nah ini, di sini biasanya dia muncul dengan sendirinya. Mana ya, daripada bingung. Saya ulangin aja. Saya buatin folder biar saya nggak bingung dia ada di mana. Saya taruh dia di dokumen. Oke. Saya akan lihat dia di dokumen. Nah. Iya, di Mala. Oh iya, istri saya. Di sini. Nah ini filenya, ini gambar aslinya. Ini adalah file Corelnya. Ini akan saya edit. Bisa kita klik 2 kali. Kelihatan nggak Corelnya? Belum, masih loading. Kelihatan? Belum. Belum. Saya stop aja, saya mulai lagi dari awal. Nah, nih. Kelihatan? Nah, ini. Saya diizinkan kita hanya memakai beberapa objek. Saya akan memakai 1 anak aja misalnya. Yang siapa ya? Saya landscaping dulu. Oke. Nah, pastikan dia di dalam kotak sini, teman-teman. Jangan di sini. Kalau di sini dia nggak akan kecetak. Ketika kamu ekspor ya. Tahu ekspor kan ya? Nah, ini jadiin sini misalnya 2 orang ini aja saya pakainya. Ini misalnya Kelly sama
Siapa rambut putih? Oh, sama ini. Opin. Nah, gini, saya akan menambahi gambar hiasan tadi. Nah, ini. Oh, enggak ikut semua. Salah. Saya akan mengcopy ini dulu ya. Copy gambarnya. Ctrl C. Pindah ke sini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Kenapa di atas? Karena dia tumpang tindih. Saya akan buat dia di bawahnya. Shift down. Nah, Shift down apa? shift down. Ada kan di Down laptopmu? Down itu apa? PG down, PGDN, PG down lagi. Ada PGDN? Enggak tahu mana. So enggak tahu. PGDN itu di sebelah kiri, di sebelah kanan naik turun itu, kalau enggak di atas PGDN tulisannya. Oh, panah ke bawah. Bukan. Itu PGDN panah bawah. Ayo dah, tulisannya ada PGDN itu. PGDN itu buat dia di bawah, kalau PG up itu dia ke atas. Ini saya buat kayak gini. Saya shift PGDN down ya, saya turunin dia ke bawah, dia akan muncul gambar yang anak kecil ini. Saya tambah dia di sini. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Ini gerak kilat tanpa ngedit yang panjang. Kita tambahin logo sekolah biar kayak anak sekolah. Nah, logo sekolahnya ambil yang di sini, Ctrl C, di sini Ctrl V. Nah, otomatis logo sekolahnya muncul di sini. Oke. Kayak gini. Ini logo sekolahnya dia masih di atas. Wah, kelihatan. Kita pisahkan lagi. Corelnya harus dinaikin. Nah, biar jelas. Up. Oke. Saya tambahin warnanya yang agak terang. Kelemahan saya itu saya kurang bisa memadukan warna yang bagus. Saya akuin itu. Nah, ini font biasa. Terus digabungkan. Ctrl G. Ya, jadilah file seperti ini. Lalu mau saya jadikan foto, Pak. Mau saya gunakan untuk cover di laptop saya. Bisa kamu file, diekspor. Kalau enggak Ctrl E. Seperti ini. Beri nama gambar saya. Pastikan di sini ada pilihannya JPG dan lain-lain. Kamu pilih JPG aja. Ekspor. Dia akan lari ke sini. Nah, di sini kamu akan seperti ini jadinya. Kamu bisa oke. Nah, setelah oke di sini kamu bisa cek gambarnya di mana kamu menyimpannya. Saya menyimpannya berarti di C. Saya ke sini, share. Nah, jadilah gambar seperti ini, teman-teman. Lama. Sambil menunggu, ada yang ingin tanyakan? Enggak. Jadi ini setelah PTS ya, pastikan kamu sudah menginstalnya. Jadilah seperti gambar yang ada sekarang. Kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan? Oh, bisa. Lagi loading. Nih, jadinya. Dan ini sudah bisa dipakai di laptopmu, dipakai buat screen laptop, dan lain-lain, background bisa. Ini akan saya gunakan setelah ini. Itu pelajaran hari ini, teman-teman. Kalau yang nggak ada yang tanyakan, cukup gampang kan ya? Gampang nggak? Lumayan, Pak. Lumayan.